Larilah si Pak Mamat itu berlari masuk ke rumah. Nah, setelah dia masuk ke rumah, dia mendapati friends, istrinya sedang menangis dalam keadaan perut yang sudah rata friends. Garis Goib, tempat di mana batas antara dunia nyata dan dunia tak kasat mata mulai memudar. Welcome friends, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah klik video ini friends. Gimana nih friends, kabar kalian semua? Sehat semua kan? Gak ada yang sakit, pasti gak ada yang galau ya. Karena di sini bukan tempat untuk galau-galauan friends. Nah, semoga kalian semua selalu diberikan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, perlindungan, dan selalu diberikan rezeki yang lancar ya friends ya. Oke, jadi di sini gua akan menceritakan tentang legenda ya friends atau mitos cerita turun temurun yaitu kuyang friends. Nah, di sini bisa dikenal ya friends ya, kuyang itu bisa dikatakan makhluk dengan kepala dan isi bagian tubuh itu yang terbang-terbangan friends. Nah, jadi begitu. Nah, oke. Jadi di sini tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke ceritanya. Wadidaw. Jadi di sebuah desa friends, di sebuah desa itu namanya desa di dekat Kalimantan ya friends ya, desa Ujung Hilir friends. Nah, desa Ujung Hilir ini terkenal sebagai desa yang sangat tentram ya friends ya, sangat tentram, dan di situ juga banyak banget tentram lah pokoknya friends, sangat tentram, sejahtera, dan juga seneng lah setiap harinya. Sampai suatu ketika akhirnya kedatangan bidan friends, kedatangan bidan. Nah, si bidan ini kebetulan membantu warga untuk konsultasi, terus melahirkan, banyak lah friends pokoknya si bidan ini friends. Nah, si bidan ini sebenarnya namanya Bidan Rita ya friends. Nah, si Bidan Rita ini dia itu pindahan ya friends ya, pindahan dari salah satu desa yang di ujung dekat Ujung Hilir ini. Nah, akhirnya dia pindah nih si Bidan Rita ini ke desa Hilir tersebut. Nah, akhirnya disambut lah friends dengan ramah sama warga-warga sekitar situ, disambut sama warga si Bidan Rita ini, disambut dengan ramah sama si warga ini, sama Bidan Rita. Nah, akhirnya si Bidan Rita ini friends, Bidan Rita ini dikasih suatu rumah friends, apa ya bisa dikatakan rumah. Selama dia berdinas itu ada suatu rumah kosong gitu loh friends ya, di ujung desa deket lah. Nah, itu rumah lumayan besar ya friends ya. Nah, itu bisa ditempatin oleh si Bidan Rita ini. Nah, singkat cerita akhirnya seperti biasa friends, si Bidan Rita ini friends, si Bidan Rita ya seperti biasa pada umumnya lah, dia melayani, mengayomi masyarakat. Ketika ada yang butuh minta bantuan dia sergap. Nah, sampai suatu ketika tiba-tiba friends, pada suatu malam ini friends. Nah, pada suatu malam istri dari Pak Mamat ya, istri dari Pak Mamat ini kan sedang sedang mengandung ya friends ya, mengandung sekitaran 8 bulan lah friends lah si istri Pak Mamat ini. Nah, singkat cerita ini tiba-tiba dia teriak friends di kala malam friends. Nah, di kala malam dia teriak saking kagetnya. Kenapa dia kaget? Karena pas dia bangun ini friends, pas dia bangun ini itu perutnya rata friends. Nah, tahu sendiri kan ya, kan kalau ibu hamil kan perutnya besar ya. Nah, itu perutnya rata friends. Nah, kaget dong di situ. Pada jam 10-an malam dia bangun, dia teriak-teriak. Nah, Pak Mamat ini kaget karena posisi dia lagi di luar friends, lagi ngopi sama ngerokok. Nah, kaget dong. Kaget ini kenapa ini? Nah, larilah si Pak Mamat itu berlari masuk ke rumah. Nah, setelah dia masuk ke rumah, dia mendapati friends, istrinya sedang menangis dalam keadaan perut yang sudah rata friends. Nah, kaget dong pastinya, ya kaget. Nah, akhirnya sontak di situ geger ya friends, warga-warga friends pada ke situ semua friends, karena posisi jam 10 malam teriak-teriak kan kaget ya friends, saya tahunya ada apa, sontak kaget lah friends di situ friends. Nah, mereka semua kaget dengan berita tersebut dan menengoklah friends keadaan si istrinya Pak Mamat ini friends. Nah, setelah dilihat keadaannya memprihatinkan ya friends ya, karena di situ dia pucat, istri Pak Mamat ini pucat, bingung, dan juga sedih banget karena janin yang dibutung itu janin yang di perutnya itu tiba-tiba menghilang friends. Nah, sampai suatu ketika akhirnya si Bidan Rita ini dipanggil nih friends, Bidan Rita ini dipanggil. Nah, ada salah satu warga akhirnya dia lah friends lah menuju rumahnya si Bu Bidan Rita ini. Nah, setelah sampai di rumahnya Bu Bidan Rita, nah diketuk lah friends, tok tok tok. Nah, nggak lama suaminya keluar friends, suaminya si Bu Rita ini keluar, Bu Bidan Rita. Nah, dikasih tahu lah friends sama warga. Intinya si warga ini punya keperluan mau keperluan sama Bidan Rita lah intinya. Nah, akhirnya suaminya manggil lah Bu Bidan Rita ini. Nah, dipanggil, kaget dong Bu Bidan Rita ini kaget karena mendengar istrinya Pak Mamat ini tiba-tiba janinnya hilang ya friends. Nah,
buru-buru lah friends itu friends, dengan posisi malam yang gelap dan hutan yang lumayan sunyi ya. Nah, berjalan mereka berdua menuju rumahnya Pak Mamat friends. Nah, setelah sampai sana banyak warga yang sedang mengerubungi ya friends, di dekat rumah tersebut banyak warga yang sedang mengerubungi. Akhirnya dilihat lah friends lah, dicek nih sama si Bu dan Rita ini keadaannya si istrinya Pak Mamat ini friends. Nah, setelah dicek, dikonsultasi seperti ini, si bidan Rita ini heran friends, karena tidak ada indikasi apapun gitu loh friends. Nah, tidak ada indikasi apapun, di situ juga udah hamil lumayan tua ya friends, masa tiba-tiba hilang. Nah, di situ mulai ini friends janggal friends. Nah, mulai janggalnya warga yang sedang melihat ini friends, yang sedang berkerumun, dia bergosip friends, bergosip atau mengait-ngaitkan bahwasanya janin tersebut itu diambil oleh kuyang friends. Nah, banyaklah warga gosip-gosip simpang siur ini loh friends. Nah, karena emang belum ada bukti ya friends ya, belum adanya bukti, akhirnya ya setengah persen, setengah warga ada yang percaya, setengah warga ada yang nggak percaya juga friends. 50% percaya, 5%-nya nggak percaya. Nah, akhirnya sampai pada waktu malam, warga ini friends mendapati bahwa ada sosok kepala yang terbang rendah di atas rumah friends. Nah, disinilah friends, titik temu, titik terang ini muncul ya friends. Nah, kaget dong di situ. Sontak dia berlari friends, berlari ke rumah Pak RT friends. Ke rumah Pak RT dia berlari karena dia mendapati mendapati sosok kuyang tersebut friends. Nah, mendapati sosok kuyang tersebut, akhirnya si Pak RT ini dan warga ini menuju tempat yang tadinya si warga ini melihat sosok kuyang terbang rendah di atas atap friends. Nah, setelah sampai sana dia melihat dengan jelas dengan kepala matanya mereka berdua itu nggak ada apa-apa friends, karena posisinya sepi dan juga malam itu nggak ada apa-apa friends. Jadi hening aja biasa. Nah, ada yang lihat itu baru satu orang ya friends ya. Masih 80% percaya, 20%-nya nggak percaya gitu loh friends. Nah, akhirnya diputuskanlah ronda friends, akhirnya ronda bersama, digilir nih friends. Satu kampung ini dironda, satu giliran lah. Jadi sip-sipan gitu, seminggu RT berapa, seminggu ini RT berapa gitu loh friends. Nah, sama si Kacita, akhirnya ronda lah tiba lah friends lah, seperti biasa. Kebetulan Pak Mamat juga dapat nih friends. Pak Mamat ini dapat jatah ronda friends. Nah, karena emang dia bisa dikatakan sedih dan juga jengkel lah friends ya, karena bayinya tiba-tiba hilang. Nah, dia bersumpah friends, dia akan menangkap kuyang tersebut friends. Nah, akan menangkap kuyang tersebut. Nah, kira ronda di situ seperti biasa di situ. Ya, have fun lah friends lah, happy. Mau minum kopi, bercerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nah, sampai pada jam 12 malam ini friends, itu mereka semua ngedenger suara kayak desisan gitu suara. Dan juga dia melihat cahaya warna merah itu terbang friends. Nah, sontak di situ semua kaget friends, sambil nunjuk-nunjuk gini dikejar lah friends. Dikejar cahaya merah tersebut. Nah, setelah dikejar lumayan dekat dan jelas bentuknya itu apa, ternyata itu memang kuyang friends. Nah, geger dong, sontak yang pada jaga ini geger dong. Nah, setelah geger akhirnya mengejar si kuyang ini. Setelah dikejar, nah si kuyang ini mungkin tahu ya bahwa dia itu dikejar. Akhirnya si kuyang ini dia masuk ke dalam hutan friends. Nah, masuk ke dalam hutan masih dikejar itu sama warga, dilempar golok lah, dilempar apa, tapi nggak kena friends ya. Nah, pas kuyang tersebut masuk ke dalam hutan yang lumayan sangat gelap ya. Nah, di situ sontak bingung nih. Akhirnya karena di situ yang posisi roda itu ada 7 orang, dibagi lah friends, dibagi 2 kelompok. Mencar gitu loh friends, mencar. Pak Ahmad ini kelompok A dan yang lainnya kelompok B. Nah, Pak Ahmad sama kelompok B ini mencar friends, yang B ke kanan, kelompok Pak Ahmad ini ke kiri. Nah, setelah mereka dua kelompok ini berpisah, nah Pak Ahmad ini terus friends, dia mencari, menyentari, dia melihat kanan kiri. Nah, waspada nih pokoknya. Nah, setelah dia ngelihat kanan kiri itu kayak nggak ada apa-apa ya friends ya, maksudnya tenang-tenang aja. Udah dia ngelihat kanan, udah ngelihat kiri, ini nggak ada apa-apa. Nah, akhirnya sontak di situ lah bingung friends, ini gimana nih jalan keluar ya kan. Nah, akhirnya si Pak Ahmad ini terus friends, dia terus gak mau putus asa karena emang dia dendam ya palingnya. Muter di daerah hutan itu nggak ada apa sama sekali. Nah, tiba-tiba friends, sekarang mereka membawa HT ya, mereka itu membawa HT. Nah, akhirnya konsultasi lah friends. Tiba-tiba dari kubu B ini dia mengatakan bahwa dia itu melihat kuyang di sini sekitaran hutan tersebut. Nah, di sekitaran hutan tersebut. Nah, akhirnya friends merapat lah nih, si kubu A ini merapat, termasuk Pak Mamat ini merapat ke kubu B. Nah, setelah merapat ke kubu B ini nggak ada indikasi keadaan kuyang friend di situ. Nah, tapi dari kejauhan dan samar-samar mereka bertujuh ini
dia itu melihat cahaya yang seperti sama tadi, yang awal tadi dilihat warna merah itu sedang terbang-terbangan mengelilingi meliuk-liuk melewati pohon ya friends ya. Nah, Sontak kaget dong. Tapi pada dasarnya dia mau ngejar nih friends, dia mau ngejar nggak bisa friends karena itu posisi jauh banget ya, sama-sama udah di ujung banget ya. Udah akhirnya mereka memutuskan untuk tetap di pos ronda friends. Akhirnya dia balik lagi nih, dia keluar hutan, dia balik lagi nih ke titik awal, dia ngetem ataupun di pos ronda tersebut. Nah, Sontak kaget dong di situ. Mereka bertujuh ini pada cerita bahwasanya baru kali ini di desa dia itu ada indikasi kuyang friends. Tahun-tahun sebelumnya, zaman mbah-mbahnya dia dulu tuh belum ada sama sekali namanya kuyang ya friends ya. Nah, oke, akhirnya karena emang bingung ya kan, ya udahlah. Nah, singkat cerita akhirnya kembalilah karena hari sudah menunjukkan pukul pagi, akhirnya kembalilah mereka semua kembali ke rumah masing-masing friends. Nah, setelah mereka kembali ke rumah masing-masing, ya di situ bercerita friends, bercerita bersama istri-istrinya, semua ada ceritanya sama dia. Nah, akhirnya malam pun tiba lagi friends, Nah, tapi sebelumnya friends, karena di situ gue lagi ada yang ngandung ya friends. Nah, Ibu Rita ini ngontrol friends, karena posisi kandungan si warga di situ ada yang sekitaran 8 bulanan friends, sama juga kayak istrinya Pak Mama tadi. Nah, Bu Bidan Rita ini nyamperin lah, dia ngecek dulu friends, dia ngecek keadaan ibunya sehat apa enggak, bayinya gimana, dicek lah pokoknya sama si Bu Bidan Rita ini. Nah, setelah dicek aman semua. Nah, cerita dong si warga ini atau si ibu ini yang mengandung ini, dia cerita dia takut ibaratnya ada kuyang yang datang ke rumahnya friends. Nah, akhirnya Bu Bidan Rita tuh bilang gini, Bu Bidan Rita, dia bilang cuman suruh tasi bawang, lidi, bawang, cabai, pokoknya ditaruh di ke tempat kasur friends. Jadi lidi, bawang sama cabai itu ditaruh di tempat kasur, ditusuk ya kayak sapu gitu, tapi di atasnya ada lidi gitu. Nah, akhirnya dia kan lah sama si ibu tersebut. Nah, setelah dia kan, nah sudah mulai malam ya friends ya, jam 8 gitu loh. Nah, akhirnya Sontak agak lega lah, memang sudah ada penangkal ya, taunya si ibu tersebut. Nah, singkat cerita dia kebangun nih friends, si ibu tadi yang dikontrol sama si Bidan Rita ini, dia kebangun, dia ini ngerasa bahwa di daerah perutnya ini friends, so dia ngerasa kayak ada yang ngelus-ngelus gitu friends. Nah, Sontak dia kaget dong, apa ini? Nah, karena memang dia kaget, akhirnya dia mencari tahu dong friends. Nah, setelah dia bangun, dia kaget friends. Dia kaget itu posisi kuyang ya. Ini kan kamar tidur nih. Nah, di sebelah kasurnya itu kan ada jendela. Nah, dia ngeliat di situ ada kuyang, penampakan kuyang palanya gini sambil melototin perutnya terus friends. Melototin perutnya gini. Nah, kaget tuh di situ ibunya, dia kaget. Dia teriak-teriak friends, teriak gini, enggak mau, jangan ambil anak saya, jangan ambil anak saya. Nah, agak tiba-tiba kuyang tersebut pergi nih. Nah, nggak lama kuyang itu pergi friends. Ya Allah friends, perutnya ibunya itu friends, itu mengecil friends. Nah, Sontak ini warga semakin lama semakin geram ya friends ya. Nangis lah itu friends ya, seperti biasa duka lah friends lah. Lagi kehilangan sosok anak itu kan sangat menyayat hati ya friends ya. Nah, akhirnya karena emang sudah jengkel, akhirnya diperketat friends, diperketat. Pokoknya 3 wilayah itu ronda bersamaan friends, karena ini emang udah warning banget ya, apalagi udah bisa dikatakan sudah siaga 3 ya. Nah, akhirnya warga ini mencurigai friends adanya indikasi kuyang itu dari salah satu rumah warga friends ya di ujung. Nah, di ujung akhirnya ada yang mantau di situ, ada yang mantau di tengah, dan juga ada yang mantau di pos friends. Nah, setelah seharian atau semalaman warga mantau di dekat rumah yang warga kira ini adalah kuyang tersebut, ternyata nggak ada indikasi sama sekali friends. Sampai di hari kedua juga sama, tapi di hari ketiga juga sama, tidak ada indikasi bahwa rumah tersebut adalah kuyang friends. Nah, pas warga memperketat penjagaan ini friends, selama 3 hari itu nggak ada indikasi adanya kuyang friends. Kuyang terbang lah, penampakan kuyang tuh nggak ada sama sekali friends. Nah, setelah itu bingung dong warga, karena dia ngelihat ini nggak ada nggak ada indikasi dari rumah yang dicurigai tersebut. Nah, plot twistnya friends. Nah, ada salah satu warga, dia itu rumahnya nggak jauh dari Bu Bidan Rita ini friends. Nah, nggak jauh dari Bu Bidan Rita ini, dia itu nggak sengaja friends, malam-malam dia mau keluar friends, entah kenapa dia mau keluar aja nyari angin gitu. Nah, tapi pas dia mau melewati rumah Bu Bidan Rita ini friends, dia melihat bahwa ada yang aneh gitu friends di rumahnya Bu Bidan Rita ini friends. Nah,
Bu Bidanita ini, jadi dia ngeliat kayak emang pada zaman dulu itu masih ada lilin gitu ya friends. Nah, dia ngedenger suara kayak geraman kesakitan gitu loh friends. Nah, geraman kesakitan, nah bingung dong nih, siapa warga tersebut mau ngeliat, bingung dong. Nah, akhirnya dia inisiatif nih friends, karena di dekat kamar Bu Bidanita ini ada pohon ya, dan juga lumayan ventilasi lumayan besar ya. Nah, dia manjat lah friends itu pohon friends. Nah, dia manjat ke atas ya kan. Nah, dia ngintip nih friends dari celah-celah ventilasi tersebut. Nah, setelah dia ngintip, dia kaget sekali friends, kaget banget. Dia ngelihat sosok Bu Bidanita ini itu berubah menjadi kuyang friends. Damn. Saking kagetnya itu si warga ini, dia sampai terjatuh, sampai terjatuh dari pohon ke bawah friends. Saking paniknya friends. Nah, dan untungnya nih Bu Bidanita ini nggak tahu bahwa ada orang di situ friends. Nah, akhirnya keluar lah tiba-tiba di sela-sela si warga ini jatuh, ya itu Bu Bidanita berubah, tiba-tiba ada kepala yang keluar dari jendela rumahnya si Bu Bidanita ini friends. Keluarlah. Nah, sontak dia kaget friend di situ, kaget bahwa dia nggak menyangka selama ini Bu Bidan yang dikenal sosok dengan baik hati, selalu mengayomi, ternyata dia menusuk dari belakang friends. Nah, sontak di situ sudah mulai ini friends, sudah mulai sudah ketahuan nih kebusukannya si Bu Bidanita ini, ketahuan karena emang dia berubah jadi kuyang. Nah, warga ini udah diskusi nih friend, ada kumpulan darurat friend, RT, pokoknya semuanya warga di situ, laki-laki khususnya, itu diskusi kumpulan bagaimana caranya menangkap si Bu Bidanita ini karena belum adanya bukti ya. Nah, akhirnya dibagi lagi friends, beberapa kelompok di rumah Bu Bidanita stay, beberapa lagi di setengah, dan beberapa lagi di pos ronda friends. Nah, penyelidikan di hari ini itu lumayan membuahkan hasil ya friends ya, karena memang yang ditunggu-tunggu akhirnya datang juga gitu loh friends. Nah, tiba-tiba sontak pas dia lagi ngetem dari rumahnya Bu Bidanita ini, ada kepala friends terbang nih masuk ke rumah Bu Bidanita. Nah, sontak di situ kaget banget warga friends, karena baru pertama kali dia ngelihat, baru pertama kali tahu adanya sosok kuyang. Ya walaupun sering mendengar dari sosok-sosok zaman dahulu ataupun cerita-cerita turun-temurun ya friends, tapi baru kali ini dia melihat sosok kuyang sebetulnya atau yang asli friends. Nah, akhirnya bergegas lah mereka nih, bergegas, dobrak pintunya si Ibu Bidanita ini, termasuk ada Pak Mamat nih. Pak Mamat ini yang semangat banget ya friends, semangat banget ingin menangkap si Bu Bidanita ini friends. Nah, semangat banget ingin menangkap Bu Bidanita ini. Sontak bingung dong, keluar suaminya tanpa pikir panjang friends, langsung didorong suami, didorong di body gitu loh friend, jebret sampai mental kan suaminya. Nah, dicari nih Bu Bidanita ini. Nah, ternyata si Bu Bidanita ini dia tuh udah lari friends ke dalam hutan friends, karena di rumahnya pas banget hutan ya. Nah, dia lari tuh ke dalam hutan. Nah, warga melihat bahwa dia ngeliat ada obor berlari. Nah, setelah obor berlari, dikejar lah sama si warga ini friends, dikejar. Nah, akhirnya dikejar. Nggak, salah satu dari warga ini dia kan kayak bawa kayu tapi tajam ya friends, yang dilempar lah sama si warga ini, dilempar mengenai kakinya si Bu Bidanita ini friends, betisnya kaki Bu Bidanita ini mengenai tapi di situ anehnya Bu Bidanita ini masih terus berlari ya friends, sekencang-kencangnya friends berlari. Nah, kembali lagi ke Bu Bidanita ini lagi melari, dia melihat adanya rumah atau bisa dikatakan kalau di hutan itu bisa ada rumah kosong gitu loh friends, buat istirahat ataupun buat Nah, Bu Bidanita itu sembunyi di situ friends, sembunyi di situ, dan suaminya juga ikut mengejar karena dia kan khawatir ya Bu Bidanita diapa-apain. Nah, setelah mengejar nggak ada dia nggak ngelihat sama sekali jejaknya Bu Bidanita ini friends. Dia ngeliat kanan dan ngeliat kiri, nggak ada friends. Nah, tapi ada salah satu feeling warga bahwa di salah satu hutan ini tuh ada rumah. Nah, coba kita selidiki rumah tersebut. Kemungkinan besar si Bu Bidanita ini sembunyi di situ. Nah, warga sontak nih rame-rame teriak-teriak, bunuh gitu kan. Nah, menyusuri hutan. Nah, akhirnya ketemulah rumah yang dimaksud itu friends. Nah, ketemu pas dia masuk ke dalam rumah, dicegat dulu friends. Dicegat sama suaminya friends. Suaminya memohon minta maaf atas kesalahan Bu Bidanita ini ya friends. Jadi dia akan berjanji ibaratnya nggak akan mengulang akan pergilah dari desa tersebut, udah nggak mau ganggu lagi. Tapi warga tetap menolak ya friends ya. Warga tetap menolak. Akhirnya didorong tuh suami, dibuka pintu. Nah,
Si Bu Bidan Dita sembunyi friends, sembunyi di salah satu kayak tumpukan seng-seng gitu loh, seng-seng bekas itu sembunyi di situ. Nah, warga sebenarnya tahu ada Ibu Bidan di situ. Nah, kira dikasih opsi dua pilihan lah friends, dikasih opsi dua pilihan. Pertama itu pengen dibakar hidup-hidup friends, Ibu Bidan Dita ini friends. Nah, pengen dibakar hidup-hidup. Nah, tapi ada salah satu tokoh yang dianut ataupun dienut atau diterima masukannya gitu friends. Salah satu tokoh agama lah. Dia tuh lumayan bijaksana ya. Warga itu udah semangat banget friends. Dia udah bawa bensin, udah mau bakar ya si Ibu Bidan Dita ini. Tapi karena adanya kayak gitu kekerasan ya friends ya. Nah, nggak mau nih friends, jadi friends. Nah, si tokoh agama ini menyusulkan bahwa mending si Ibu Bidan Dita ini diasingkan saja daripada dimusnahkan lah katanya gitu. Nah, diasingkan. Sebenarnya warga ini juga menolak friends. Akhirnya menolak, nah, akhirnya dijelaskan lah sama si tokoh agama ini bahwasanya kita melakukan seperti ini, menghilangkan si Bu Bidan Dita ini sama aja kita tidak punya rasa kemanusiaan sama sekali, ada si tokoh agama kayak gitu friends. Nah, banyak friends lah pertimbangan ya friends ya, kayak nanti ada satu warga juga yang usul kalau nanti dia jadi sosok sama aja kita juga repot, atau jadi hantu yang gentayangan kita juga repot. Nah, akhirnya warga mengiyakan omongan dari si tokoh agama tersebut friend untuk mengasihkan si Bu Bidan Dita ini. Nah, flashback lagi nih friends, kenapa Bu Bidan Dita ini bisa jadi kayak gitu. Nah, sampai pada akhirnya dia tuh tiba-tiba friends, pas dia bangun sebelum jadi kuyang itu friends, nah itu dia ngeliat ada buku ya friends ya, ada buku di atas apa ya, di atas ini kan tempat tidur, di atas meja lah, di atas meja buat naruh HP ataupun apa. Nah, dia tuh ngeliat friends, dia tuh ngeliat buku ya friends ya, kayak buku Death Note, tapi bukan lah, buku setiap buku dia buka tuh buku, dia baca-baca. Nah, ternyata friends, nenek moyang dulu itu adalah pemburu kuyang friends. Nah, salah satu syarat agar dia bisa memusnahkan kuyang, bisa memburu kuyang ini adalah salah satu keluarganya itu harus dikorbankan friends. Nah, dan ternyata keluarga yang dikorbankan itu adalah si Bu Bidan Dita ini friends. Nah, sontak kaget dong di situ. Kaget Bu Bidan Dita karena dia nggak tahu apa-apa ya friends ya. Kenapa dia bisa jadi seperti ini gitu loh. Dia jadi apa ya? Pelampiasan lah kasarnya. Dia nggak tahu apa-apa, tapi dia menanggung semua beban ini ya kan, Bu Bidan Dita ini. Nah, sampai pertama kali dia berubah jadi kuyang itu dia ngerasa pusing sekali ya friends ya. Dia ngerasa pusing sekali dan tiba-tiba friends, ini kepala itu rasanya kayak mau copot ya friends ya. Kepala rasanya kayak mau copot. Nah, akhirnya dalam beberapa waktu yang cukup lama berubahlah si Bu Bidan Dita ini menjadi kuyang friends. Sebenarnya dia juga nggak mau kayak mau memakan jalan-jalan warga yang ada di situ. Ya tapi mau gimana lagi ya kan friends ya, karena emang udah takdirnya dia seperti itu, ya udah akhirnya dijalanin sama si Bu Bidan Dita ini friends. Nah, jadi begitu nih friends ceritanya. Thank you friends yang udah stay dari awal sampai akhir, kurang lebihnya mohon maaf friends ya. Nah, buat kalian nih yang punya cerita-cerita horor bisa langsung kirimin ke Gmail bawah ini ya friends ya. Nah, pendakian, mistis, pengalaman horor bisa langsung kirim ke email bawah ini. Nah, kurang lebihnya mohon maaf friend. Akhirussalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.